Syarif yang sering diganggu oleh hantu berwujud kuntilanak. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Jangan lupa juga untuk like video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Halo guys, kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan menceritakan sebuah cerita daerah yang serem banget ya kan, yaitu Pontianak. Langsung aja. Nah, kota Pontianak ini didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada hari Rabu 23 Oktober 1771 atau lebih tepatnya 14 Rajab 1185 Hijriah, yang ditandai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landa, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1778, Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami. Masjid Jami yang diberi nama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, dan Istana Qadriyah yang sekarang terletak di Kelurahan Balam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Nah, apa sih yang membuat kota Pontianak ini menjadi kota yang sangat seram? Ini kisah menurut V.J. Verbs ya, seorang sejarawan Belanda menuliskan sejarah kota Pontianak yang isinya sedikit berbeda dengan cerita yang banyak beredar saat ini. Menurut V.J. Verbs ini, Belanda masuk ke Pontianak pada tahun 1773 Masehi dari Batavia. Nah, Verbs menulis bahwa Syarif Abdurrahman merupakan putra ulama dari Syarif Husain bin Ahmad Al-Qadri, atau dalam versi lain dikenal sebagai Al-Habib Husain. Syarif meninggalkan kerajaan Mempawah dan mulai hidup merantau ya kan. Saat berada di wilayah Banjarmasin, Syarif menikah dengan adik Sultan Banjar, Sunan Nata Alam, dan dilantik sebagai pangeran. Ia berhasil dalam kegiatan berdagang dan mengumpulkan modal yang cukup banyak untuk mempersenjatai kapal pelancong dan perahunya. Tidak lama setelah itu, ia memulai perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Dengan bantuan Sultan Pasir, Syarif berhasil membajak kapal Belanda yang berada di dekat Bangka setelah kapal Inggris dan Prancis di Pelabuhan Pasir. Setelah itu, Syarif menjadi orang yang berkecukupan dan mencoba untuk mendirikan pemukiman di sebuah pulau di Sungai Kapuas. Ia juga menemukan cabang dari Sungai Landa yang kemudian ia mengembangkan menjadi pusat perdagangan yang makmur. Wilayah inilah yang kemudian dikenal dengan nama Pontianak. Nah, kemudian asal-usul Pontianak. Kenapa sih namanya itu Pontianak ya kan? Lanjut aja. Pontianak telah dikenal sebagai kota khatulistiwa yang dilalui garis lintang 0 derajat bumi karena berada di posisi langka. Maka dibangunlah sebuah monumen atau tugu khatulistiwa di Siantan sana. Nama Pontianak bermula dari kisah Sultan Syarif yang sering diganggu oleh hantu berwujud kuntilanak saat dirinya sedang menyusuri Sungai Kapuas. Awalnya, tempat tersebut bernama Kuntien yang banyak dihuni oleh etnis Tionghoa di sepanjang pesisir Sungai Kapuas. Ketika sampai di daerah pertemuan Sungai Kapuas Besar dan Sungai Landa, Syarif merasa sangat terganggu dengan kuntilanak, sehingga ia melepaskan tembakan meriam untuk mengusirnya. Sosok kuntilanak ini digambarkan berwujud perempuan dengan rambut panjang dan berbaju putih. Gimana guys, serem banget gak sih? Kalau misalnya di sana tuh banyak kuntilanak, pantas aja namanya Pontianak ya kan. Di sana nyebutnya itu kuntilanak tuh sebagai Pontianak ya kan. Selain cerita tersebut, sebagai masyarakat juga percaya bahwa asal-usul Pontianak berasal dari legenda masyarakat Melayu dengan mengambil nama dari kata pohon-pohon punti yang berarti pohon-pohon tinggi. Pada masa itu, wilayah Pontianak memang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi. Hal ini diperkuat dengan bukti catatan sejarah sebuah surat antara Sain bin Abdurrahman Al-Aidrus, rakyat dari negeri Pontianak, kepada Sultan Syarif Yusuf Al-Qadri. Sedangkan lainnya mengatakan bahwa Pontianak berarti pintu anak, karena daerah tersebut menjadi gerbang pembatas antara Sungai Kapuas dan Sungai Landa. Menurut kalian guys, apa benar Pontianak ini banyak kuntilanaknya? Komen di bawah ya.